Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Punarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Partai Solidaritas Indonesia yang kembali dipimpin duet Kaisang Pangarep dengan Raja Juli Antoni hari Jumat 26 September mengumumkan susunan pengurus baru sekaligus pelantikan beberapa orang mantan petinggi Partai Nasdem di pusat dan daerah masuk jajaran di DPP PSI. Dua di antaranya itu menempati posisi yang sangat penting. Sementara nama Dewan Pembinanya masih disimpan. Raja Juli Antoni hanya menyebutkan bahwa inisialnya saja, yakni Bapak J. Ya, kita sebenarnya bisa menduga-duga siapa sesungguhnya Bapak J ini. Nah, kembali ke soal Partai Nasdem tadi ya, karena saya sebutkan tadi dua di antaranya menempati posisi penting. Yang pertama itu adalah Ahmad Ali, yang sebelumnya pernah menjadi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, ditunjuk menjadi Ketua Harian PSI. Kedua, ini Rudi Mase, itu menjadi Wakil Ketua Umum PSI. Di Nasdem, selain pernah menjadi anggota DPR RI, ini Rudi Mase pernah menjadi Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, dan kemudian di DPP dia pernah menjadi Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Ini posisi yang sangat penting loh ya. Penunjukan Ahmad Ali sebagai ketua harian ini praktis menjadikan Ahmad Ali menjadi orang nomor dua yang berkuasa setelah Kaisang Pangarep. Bahkan untuk harian ya dia yang menjadi orang nomor satu. Penunjukan itu juga menunjukkan kendati Kaisang yang menjadi ketua umum, namun dia menyadari sebagai politisi dia kurang jam terbang dan juga pengalaman dalam mengelola sebuah parpol. Ya kan dia pada waktu ditunjuk menjadi ketua umum parpol PSI ini saja pada waktu itu dia baru 2 hari menjadi mendapatkan kartu anggota, kemudian langsung jadi ketua umum dan kemudian langsung menghadapi pemilu pemilu legislatif, dan hasilnya seperti kita ketahui kemudian partai yang dipimpinnya itu tidak lolos parlemen. Padahal kan bapaknya pada waktu itu masih menjadi presiden, dibantu dia dengan berbagai macam sumber daya kekuasaan, termasuk dari aparat penegak hukum. Tapi kan juga tetap tidak lolos, apalagi kalau sekarang bapaknya sudah tidak lagi menjadi presiden. Melihat aktivitas Kaisang bukan seorang pejabat publik dan juga bukan pebisnis yang super sibuk, kan dia ini bahkan apa ya cenderung disebut sebagai sangat santai karena kalau ngaku dia punya banyak perusahaan, ya kelihatannya dia nggak pernah terjun langsung tuh perusahaannya, makanya perusahaannya juga banyak yang bangkrut gitu ya. Jadi sesungguhnya Kaisang itu kalau dari sisi waktu kan dia punya waktu luang yang sangat banyak untuk mengelola partai. Beda misalnya seperti Pak Prabowo yang tetap menjadi ketua umum Partai Gerindra, tapi dia jadi presiden, kemudian ketua hariannya diserahkan kepada Sufmi Dasko Ahmad. Wajar lah kalau seorang presiden melakukan semacam itu, karena nggak elok juga kalau seorang presiden tetap menjadi ketua umum partai, dan maksud saya operasional harian menjadi ketua umum partai, masa rangkap jabatan dengan ketua umum partai nggak pantas. Tapi kalau Kaisang kan nggak punya aktivitas sesungguhnya, kenapa dia mesti menyerahkan ketua harian kepada Ahmad Ali? Tentu seperti tadi punya pertimbangan-pertimbangan lain ya, yang terlihat bahwa memang Kaisang itu tidak punya kapasitas lah untuk menjadi seorang ketua umum partai. Nah, ya, tapi tetap dia dipaksakan menjadi ketua umum. Nah, ini ada penjelasannya mengapa kemudian Kaisang tetap harus menjadi ketua umum ini. Jelas posisinya dia sebagai ketua umum itu menunjukkan bahwa kehadirannya adalah simbol bahwa partai ini kendati sekarang disebut sebagai partai super terbuka gitu ya, tetaplah partai keluarga Jokowi lah. Seterbuka-bukanya partai ini, kalau dia bukan keluarga Jokowi ya nggak bisa lah, apalagi orang seperti Kaisang kemudian jadi ketua umum. Jokowi sendiri sampai sekarang belum secara terbuka disebutkan apa posisinya di PSI. Dalam pengumuman susunan Dewan Pengurus kemarin, Sekjen Raja Juli Antoni tetap mencoba ini membuat teka-teki ya, dengan menyatakan bahwa yang akan menjadi ketua Dewan Pembina adalah Bapak J. Nah, inisial J ini kalau di PSI ya mengacu pada dua nama. Yang pertama adalah Jeffrey Giovanni, ini inisiator pendirian dari PSI yang pada periode lalu itu menjadi ketua Dewan Pembina. Tapi sebagai ketua Dewan Pembina dia jarang sekali muncul karena dia memang tidak tinggal di Indonesia, dia tinggal di Singapura. Dan inisial yang kedua J itu tentu saja yang dimaksud adalah nama Jokowi. Apakah Jeffrey Giovanni yang dimaksud oleh eh, Raja Juli Antoni atau Jokowi? Siapapun yang akan menjadi ketua Dewan Pembina tak bisa menafikan bahwa ini sekali lagi walaupun disebut partai super terbuka tetap adalah partai keluarga Jokowi.
atau setidaknya yang menjadikan partai yang menjadikan Jokowi sebagai figur yang diandalkan bahkan dikultuskan untuk mendulang suara. Sebelumnya PSI kan diubah menjadi partai super terbuka ya, dan logonya diganti dari bunga mawar merah, terus sekarang menjadi gambar gajah merah dengan kepala yang terpotong. Pada sebelum diganti logonya itu mereka mengusung slogan Jokowisme. Nggak tahu sekarang apakah dia tetap slogan Jokowisme masih dipakai atau tidak. Jokowi sendiri itu sudah jauh hari dia menyatakan akan all out membesarkan PSI. Ini sebelum PSI Kongres, tapi setelah Partai Projo itu pada bulan Desember tahun lalu itu gagal dideklarasikan. Sementara Jeffrey pada Kongres di Solo pada bulan Juli lalu mengaku secara terbuka bahwa dia menginstruksikan kepada para petinggi PSI itu untuk bisa menggait keluarga Jokowi sebagai kader. Hal itu kata dia agar PSI bisa bertahan dan menjadi partai besar. Karena menurut Jeffrey, ini yang menurut pengakuan Jeffrey sendiri dan itu pernah disampaikan kepada Raja Juli Antoni dan Grace Natali, kalau kalian tidak dapat anaknya Pak Jokowi atau menantunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, itu percakapan pada tahun 2023 bulan Januari dan juga pada kembali diulang lagi tahun 2024, partai kita akan turun proporsi suaranya dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. Itu kata dia ketika menyampaikan sambutannya di Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah tanggal 19 Juli 2025. Luar biasa ya, PSI harus dimakamkan itu kalau Kaisang pada waktu itu nggak mau bergabung dengan PSI. Dan Kaisang kan kemudian makanya kita tidak kaget ketika dia bersedia menerima kartu PSI, ya 2 hari kemudian dia langsung dinobatkan menjadi ketua umum PSI. Ini soal nyawa, soal mati hidupnya PSI. Menurut Jeffrey, suara PSI sebelum dipimpin anak bungsu Jokowi itu, sebelum Kaisang Pangarep maksudnya, memang sangat rendah. Tapi kan ternyata tetap saja ya, walaupun Kaisang sudah jadi ketua umum dan Jokowi masih menjadi presiden, juga nggak lolos parliamentary threshold. Dengan pernyataan Jeffrey tadi, siapapun pengurusnya, bahkan termasuk nanti Dewan Pembinanya, kalau toh katakanlah masih Jeffrey Giovanni yang dipercaya, bukan yang dipercaya, mau menjadi ketua PSI, ya ketergantungan mereka terhadap Jokowi dan keluarganya itu sangat tinggi. Pendek kata ini mati hidupnya PSI itu ya ini tergantung sama keluarganya Jokowi, khususnya Jokowi sendiri ya. Kalau kita sholat kan hidupku dan matiku untuk Allah, ini kalau ini mereka hidup dan matinya PSI itu untuk harus ada keluarganya Jokowi. Nah ini menjelaskan mengapa kemudian Kaisang tetap dipilih sebagai ketua umum, kendati dia under capacity. Dan setelah dia jadi ketua umum, itu simbol saja, makanya yang menjadi ketua hariannya adalah Ahmad Ali. Untuk menutupi kelemahan Gibran itu selama ini kan dia didampingi sejumlah figur seperti Raja Juli, Grace Natali yang oleh para netizen disebut sebagai babysitternya gitu ya. Sekarang kini bertambah lagi nih satu babysitternya, politisi senior Ahmad Ali. Dari anak dan menantu Jokowi, PS itu kan hanya berhasil itu menggait Kaisang. Gibran sampai sekarang belum bergabung dengan partai politik lain setelah dipecat dari PDIP. Tadinya kan sempat diisukan mau bergabung ke Golkar dan sebagainya. Dan sekarang dia kelihatannya memilih sebagai partyless gitu. Dan Bobby, menantu Pak Jokowi itu sudah lebih dulu hijrah dari PDIP ke Gerindra. Bersama dengan Gibran, Bobby, dan Jokowi itu kan mereka sama-sama dipecat dari PDIP. Nah Pak Jokowi sendiri sampai sekarang belum jelas ini partainya apa setelah dia dipecat dari PDIP. Semula Pak Jokowi bersama Gibran itu kan dikabarkan mau bergabung dengan Golkar dan pada waktu itu katanya jaket kuningnya sudah disiapkan tapi ternyata sampai sekarang tidak jadi bergabung. Dengan konstelasi politik semacam itu tidak mengherankan bila Ahmad Ali setelah ditunjuk sebagai ketua harian PSI langsung ngegas dengan meminta Presiden Prabowo turun tangan mengakhiri polemik ijazah Jokowi dan Gibran. Tentunya kita berharap tidak sampai pada titik itu karena pada akhir-akhir ini kita semua sama melihat bahwa di tengah situasi bangsa yang tidak sedang baik-baik saja terjadi kegaduhan yang luar biasa yang sedang menimpa, yang ditujukan kepada orang tua kita, inspiratif kita, panutan kita, Pak Jokowi. Dan Muhammad Ali menambahkan perdebatan soal ijazah palsu yang terus digoreng pihak tertentu itu hanya menambah kegaduhan nasional. Nah, ini dalam penilaian Ahmad Ali, Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang memiliki kewenangan penuh seharusnya bisa segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan polemik tersebut. Ya kita berharap tentunya Bapak Presiden dengan segala kewenangannya bisa menyegerakan
mengakhiri kegaduhan yang terjadi tentang ijazah palsu, dan yang terakhir hari ini sedang munculkan lagi tentang Mas Wapres. Pemerintah, kata Ahmad Ali, bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga diminta tegas memberikan klarifikasi final agar tidak ada lagi ruang spekulasi. Nah, dalam penilaian Ahmad Ali, Jokowi selama ini sudah meninggalkan banyak jejak keberhasilan yang mestinya menjadi kebanggaan bangsa. Alih-alih sekarang jadi kebanggaan bangsa, malah sekarang jadi cemoohan bangsa. Dan saya kira salah kalau dia bicara soal Kementerian Dikti dan Ristek ya, karena Sains dan Ristek, karena sekarang yang justru dipersoalkan itu adalah ijazah SMA Jokowi atau SMK Jokowi yang katanya disamakan karena dia lulusan dari waktu itu sebutnya UTS Insert. Nah, ternyata belakangan dalam wawancara saya misalnya dengan seorang diaspora Indonesia yang tinggal di Sydney, itu nggak ada namanya UTS Insert, yang ada adalah insert saja gitu ya. Memang itu pathway atau jalan untuk belajar bahasa kalau mau masuk ke UTS. UTS ini University Technology Sydney. Dan kontroversi ijazah Jokowi itu sejauh ini benar-benar tampaknya membuat Jokowi dan keluarganya itu betul-betul gundah gulana ya. Ini karena makin lama semakin banyak orang yang percaya bahwa ijazahnya Jokowi itu memang palsu. Dan ini pasti yang jadi sasaran kemarin mereka ini setidaknya 3 orang yang disebut RRT ya. Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Tapi sekarang kan bukan hanya mereka, banyak sekali yang melakukan gugatan gitu ya. Di Solo ada 2 orang alumni UGM menggugat ijazah Jokowi. Nah, sementara di Jakarta sekarang yang paling ramai itu adalah gugatan terhadap ijazahnya Gibran Rakabuming. Ini yang dilakukan oleh seorang pengacara bernama Subhan Palal. Ini menggugat ijazahnya Gibran Rakabuming. Ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kalau kita amati justru sekarang yang menjadi poin krusial sekarang ini atau menjadi perdebatan yang sangat krusial dan dampaknya juga sangat krusial adalah ijazahnya Gibran. Karena yang dipersoalkan itu adalah ijazah SMA Gibran. Karena kita tahu bahwa untuk persyaratan menjadi calon kepala daerah maupun kepala negara dan wakil kepala negara, presiden dan wakil presiden itu yang disyaratkan adalah ijazah SMA-nya atau SMK atau apapun yang sederajat. Dan selama ini dikabarkan katanya bahwa Gibran itu bisa maju menjadi calon wali kota maupun dan calon wakil presiden karena dia memiliki ijazah setara dengan SMK, yaitu dari luar negeri, dari Australia, yang ini di keterangan soal penyetaraan ini di datanya dari Kemendikbudristek pada waktu itu ya. Dan belakangan ketika Rismond dan Roy Suryo melakukan audiensi dengan Kemendikdasmen kalau sekarang karena udah pecah ya, departemennya jadi 3, jadi Kemendiktekristek, Kemendiktiristek, kemudian Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kebudayaan. Nah, ternyata yang ditemukan di situ hanya surat keterangan dari Dirjen sebelumnya, Dirjen Dikdasmen. Padahal yang berlaku itu bukan surat keterangan, tapi surat pengesahan. Nah, ini yang jadi sangat menarik. Tapi apalagi kalau kemudian ternyata bahwa itu pun seharusnya yang disebut semula tadinya UTS insert atau sebenarnya sesungguhnya insert saja itu bukan sekolah yang bisa diserahkan, itu adalah kursus bahasa Inggris. Itu kalau menurut seorang warga Indonesia di Sydney yang pernah mengantarkan Gibran itu untuk mengunjungi kembali kampusnya ketika dia pernah belajar di Sydney, yakni Pak Ihsan di Sydney ya, menjelaskan bahwa itu bukan, dia hanya kursus bahasa Inggris, itu pun tidak selesai karena durasinya harusnya 9 bulan, dia hanya menyelesaikannya, hanya dia belajar situ selama 6 bulan saja. Nah, kalau sampai terbukti kemudian Gibran itu tidak punya ijazah SMA atau SMK yang disetarakan, ya ini pintu pemakzulan Gibran itu jadi terbuka karena ya dia ini melakukan tindak pidana dong dia, karena dia menggunakan dokumen palsu ya untuk mendaftarkan jadi calon wakil presiden. Nah, kalau kemudian Gibran itu bisa dimakzulkan, ya maka berantakan semua ini skenario keluarga Jokowi. Mereka kan sekarang ini mencoba mempertahankan dinastinya dengan Gibran Rakabuming jarang menjadi wakil presiden, dan targetnya paling lambat pada tahun 2029 nanti sudah menjadi presiden. Nah, kalau kemudian Gibran ini berantakan, dia dimakzulkan, ya berarti PSI akan berantakan juga. Mereka kehabisan darah. Ini kalau kita meminjam istilah yang tadi digunakan oleh Jeffrey Giovanni. Karena itu ya wajar kalau kemudian Ahmad Ali langsung begitu dia dilantik menjadi ketua harian PSI, yang dia target utamanya adalah itu menyelesaikan ijazahnya
Pak Jokowi dan Gibran Rakabuming. Dan kata kuncinya memang pada Presiden Prabowo karena sejauh ini Presiden Prabowo belum bersuara sama sekali soal ini. Ya kalau soal ijazah Pak Jokowi dia pernah bercanda, nanti ijazah saya juga pernah nanti juga dipertanyakan gitu. Tapi apakah kemudian dia ingin kasus ini berhenti? Sejauh ini kelihatannya Pak Prabowo juga mengambil jarak, dia tidak mau terlibat sama sekali. Demikian juga dengan halnya Gibran. Malah kalau dalam hubungannya dengan Gibran sebagai wakil presiden sangat terlihat bahwa Gibran itu tidak diperankan sebagai wakil presiden. Justru dalam beberapa hal penting, misalnya Pak Prabowo untuk urusan luar negeri lebih menyerahkan kepada Agus Harimurti Yudhoyono, misalnya ketika pertemuan di Cina beberapa waktu yang lalu. Gibran tuh baru dikirim ke luar negeri kemarin ketika hari ulang tahun kemerdekaan dari Papua New Guinea. Ini kan negara ini nggak terlalu penting banget lah buat Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana manuver Ahmad Ali nanti setelah dia menjadi ketua harian PSI? Apakah dia bisa memenuhi targetnya untuk menjadikan PSI itu partai yang kalau nggak partai pemenang pemilu ya partai menengah yang tetap bisa lolos ke parlemen gitu ya. Sekali lagi karena persoalannya ini bukan pada Ahmad Ali, karena Ahmad Ali ini tentu saja dia sendiri sebagai politisi itu kemarin saja dia gagal waktu masih menjadi Nasdem, dia gagal mencalonkan dia ketika maju kembali menjadi anggota legislatif dia gagal. Dan kata kuncinya kalau seperti dikatakan oleh Jeffrey ya sebenarnya keluarga Jokowi. Kalau keluarga Jokowinya berantakan, apalagi yang bisa diandalkan dari PSI gitu ya. Nah, siapa Ahmad Ali ini? Ini Ahmad Ali ini asalnya dari Morowali, Sulawesi Tengah. Dia dari SMP, SMA sampai kuliahnya itu di Sulawesi Tengah, di Palu ya ibu kotanya ya. Dia kuliahnya di Universitas Tadulako di Palu dan pada waktu itu dia aktif bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI. Dari HMI ini kemudian jaringannya sangat luas ya karena banyak sekali kan politisi yang alumni HMI ini baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Dan networking mereka memang cukup bagus gitu ya. Setelah tamat kuliah, kemudian dia jadi pengusaha dan aktif di kepengurusan Kadin daerah. Selain itu dia juga menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila. Dia mulainya karirnya di daerah menjadi anggota di DPRD dan sementara karirnya di pentas politik nasional dimulai dengan saat dia bergabung di Partai Nasdem. Di Nasdem ini dia karirnya melejit. Dia terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 dan kemudian ini menjadi salah satu orang kepercayaan Pak Surya Paloh dan itu bisa terlihat dari dia diangkat menjadi wakil ketua umum Partai Nasdem. Nah, pada pemilu 2024 dia kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Dapil 1 Jakarta Timur, namun dia gagal ini. Padahal saat itu Ahmad Ali ini juga ditunjuk menjadi kepala tim pelatih Timnas Amin. Nah, ini Anies Muhaimin. Ya, karena ini memang agak membingungkan struktur organisasinya pasangan Anies Muhaimin itu pada waktu itu karena mereka menggunakan term-term atau istilah-istilah dalam sepak bola misalnya coach, head coach, kapten, co-kapten dan lain-lain. Nah, posisinya Ahmad Ali itu di atas captain karena dia head coach ya, dia ketua tim coach itu pelatih ya sebetulnya begitu ya. Bersamaan dengan gagalnya dia masuk parlemen dan juga kekalahan pasangan Anies Muhaimin, nama Ahmad Ali ini juga menghilang dari peredaran di pentas politik nasional. Nama Ahmad Ali itu kemudian muncul lagi ketika dia mengincar posisi sebagai calon gubernur Sulteng. Namun yang cukup menarik itu Nasdem itu pada waktu itu tidak segera memberikan dukungan kepada Ahmad Ali. Bahkan itu dalam susunan pengurus Nasdem yang baru, Ahmad Ali pun juga nggak masuk di kepengurusan gitu ya. Barulah setelah Gerindra bersama partai lain memutuskan mengusung Ahmad Ali berpasangan dengan Abdul Karim Al-Jufri, rekomendasi dari Partai Nasdem itu turun. Namun dalam Pilkada Sulteng itu pasangan Ahmad Ali Karim Al-Jufri itu dia hanya memperoleh suara kedua. Padahal diusung oleh partai yang suaranya terbanyak ini di Sulteng nih. Mereka dikalahkan oleh pasangan Anwar Hafid dan Reni Lamaji itu. Dan seperti saya sebutkan tadi, nama Ahmad Ali ya makin tenggelam setelah dia susunan pengurus baru Nasdem itu dia tidak masuk dalam kepengurusan. Dan Surya Paloh kata itu ketika ditanya oleh wartawan katanya karena Ahmad Ali itu dia sedang menjalankan mandat partai menjadi calon gubernur. Padahal kan pencalonan dari Nasdem itu juga belakangan ya dibandingkan dengan partai-partai lain. Tanpa jabatan di DPP Partai Nasdem, kemudian juga kalah berlaga di Pilkada Sulteng, itu tiba-tiba saja ada kabar cukup mengejutkan rumah Ahmad Ali malah digeledah oleh KPK. Ini dalam kaitan dugaan korupsi mantan Bupati Kutai Kertanegara Ritya Widyasari Saukani. Banyak sekali ini memang yang diperiksa digeledah rumahnya gara-gara kasus
dari Rita Widyasari ini karena nilai korupsinya juga gila-gilaan ini, apalagi untuk skala kabupaten. Nah, sampai sekarang kita nggak tahu bagaimana perkembangan kasus dari Ahmad Ali. Sekarang tiba-tiba dia muncul menjadi ketua harian PSI. Dan yang cukup mengejutkan karena ternyata ketika dia ditunjuk menjadi ketua harian PSI itu dia belum mengundurkan diri sebagai kader Nasdem. Tapi Nasdem seperti kata Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, dia menganggap ringan saja keputusan dari eh, Ahmad Ali dan beberapa orang Nasdem lainnya itu menjadi kader PSI, pindah perahu ke PSI karena menurut dia itu berarti eh, kaderisasi di Nasdem berhasil dong, dinilai berhasil sehingga diambil oleh partai kendati partai itu bukan partai yang lolos parlemen. Ini kan satir yang ngomongnya begitu ya. Dan otomatis ketika akhirnya dia itu menjadi pengurus di PSI, ya dia kehilangan keanggotaannya sebagai kader Nasdem. Dengan posisinya sebagai ketua harian PSI, Ahmad Ali sekarang menjadi pembela Jokowi. Kendati sebelumnya dia menjadi ketua tim pelatih Anies Muhaimin. Sebuah posisi yang sebenarnya sangat berseberangan karena Anies itu bagi Jokowi adalah musuh bebuyutan yang harus disingkirkan untuk memuluskan jalannya Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024 kemarin dan juga nanti pada Pilpres 2029. Apakah ini perubahan sikap dan pilihan politik yang tiba-tiba? Tampaknya bukan ini. Kalau seperti dikatakan oleh manusia merdeka Said Didu, Ahmad Ali ini dia cukup mengenal kata dia, ini juga memang kata dia sebagai politisi petarung, ya tapi dia memang termasuk juga geng Solo. Jadi kata dia bergabungnya Ahmad Ali ke PSI itu merupakan konsolidasi geng Solo. Jadi ini bukan hal yang mengejutkan bagi Said Didu. Nah, kita lihat apakah konsolidasi geng Solo ini nanti akan berhasil atau tidak. Karena sejauh ini memang geng Solo ini menjadi penghambat lajunya pemerintahan Prabowo. Sehingga kelihatan seperti yoyo saja nih pemerintahnya Prabowo ini maju mundur, maju mundur. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.